Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugiansa dengan NPM 204230 Di sini saya akan membahas mengenai materi tentang telaah kurikulum yang diampu oleh Pak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kurikulum dan sejarah kurikulum yang pernah diterapkan di Indonesia. Pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomi dalam aktivitas belajar mengajar. Didi Nurdin dan Zimbabwe pada tahun 2015-127 menjelaskan, kurikulum adalah program belajar yang dapat diharapkan dimiliki siswa di bawah tanggung jawab sekolah, dalam rangka untuk mencapai tujuan belajar, sehingga bagi siswa juga harus memiliki tujuan yang ingin dicapai, berisi program yang harus diberikan dan strategi bagaimana melaksanakan program tersebut. Pengertian kurikulum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Definisi kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau UU Sisdiknas. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Sejarah kurikulum di Indonesia. Sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional memang telah berulang kali mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, tahun 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, dan pada tahun 2004, 2006, 2013, serta yang terbaru adalah kurikulum 2023, kurikulum Merdeka. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial, budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebab, kurikulum sebagai seperangkat rencana, pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntunan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Sejarah kurikulum pada tahun 1947. Perencanaan pembelajaran pada tahun 1947 atau kurikulum pada tahun 1947 merupakan kurikulum di Indonesia yang pertama setelah Indonesia mencapai kemerdekaan. Pembuatan rencana pembelajaran pada tahun 1947 dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Rencana pembelajaran pada tahun 1947 dimulai diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia setelah penyusunan selesai pada tahun 1947. Pada masa Orde Lama, istilah kurikulum belum terlalu dikenal karena merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, sehingga nama kurikulum masih menggunakan istilah rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran pada tahun 1947 disusun dengan tujuan politik, yaitu menghilangkan sistem kurikulum yang diterapkan oleh Belanda selama menjajah di Indonesia. Tujuan utama dalam rencana pembelajaran pada tahun 1947 adalah pembentukan watak kesadaran bernegara dan kesadaran bermasyarakat dalam rencana pembelajaran pada tahun 1947 dibangun banyak di sekolah rakyat dengan masa berlangsung selama 6 tahun. Pendidikan yang menderita kemiskinan dapat bekerja setelah menamatkan pendidikan di sekolah rakyat. Di dalam sekolah ini, diajarkan keterampilan dalam bidang pertanian, pertukangan, dan perikanan, serta keterampilan yang ditujukan untuk bekerja. Sejarah kurikulum pada tahun 1952. Pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan yang diberi nama Rencana Pembelajaran Terurai. Pada tahun 1952, kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Hal yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum Rencana Pembelajaran Terurai 1952 ini bahwa setiap perencanaan pembelajaran harus memperhatikan isi pembelajaran yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Kurikulum Perencanaan Pembelajaran Terurai pada tahun 1952 lebih nyaman setiap mata pembelajaran. Silabus mata pembelajaran jelas sekali dan seorang guru hanya mengajar satu mata pembelajaran saja. Pada masa tersebut juga dibentuk kelas masyarakat, yaitu sekolah khusus bagi lulusan sekolah rakyat atau HR 6 tahun yang tidak melanjutkan sekolah ke menengah pertama atau SMP. Kelas masyarakat ini mengajarkan keterampilan seperti pertanian, pertukangan, dan bertujuan adanya kelas masyarakat agar anak yang tidak mampu mencapai jenjang SMP dapat langsung bekerja. Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 tahun 1950 yang baru pada tahun 1954, kurikulum yang berlaku bukan lagi kurikulum perencanaan pembelajaran pada tahun 1947, tapi kurikulum perencanaan pembelajaran terurai. Sejarah kurikulum pada tahun 1952. Isi kurikulum perencanaan pembelajaran terurai pada tahun 1952 merupakan penjabaran arah tujuan pendidikan sekolah menengah atau tujuan kurikulum. Tujuan pendidikan sekolah menengah dan tujuan kurikulum ini diarahkan pada penyampaian pembelajaran ke pendidikan tinggi, serta mendidik tenaga ahli masyarakat dalam berbagai lapangan khusus sesuai dengan bakat masing-masing dan kebutuhan. Hal ini diasumsikan pada kesadaran akan pola pendidikan pada masa lampau. Penjelasan tersebut dapat diperoleh pada penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950
Bab 5 Pasal 7 Ayat 3, dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa masa-masa lampau pendidikan menengah dibedakan menjadi dua, yaitu pendidikan yang menengah kejuruan dan pendidikan menengah umum. Kurikulum perencanaan pembelajaran dapat terurai pada tahun 1952, terbagi atas 6 kelompok pengetahuan, yaitu yang pertama kelompok bahasa, kedua kelompok ilmu pasti, tiga kelompok ilmu pengetahuan alam, keempat pengetahuan sosial, kelima kelompok ekonomi, dan keenam kelompok pendidikan nasional. Berdasarkan kurikulum rencana pembelajaran terurai membentuk manusia yang susila dan cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab akan kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Sejarah kurikulum tahun 1964. Amerika Serikat tahun 1952, jelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi namakan Rencana Pendidikan tahun 1964. Pokok-pokok pikiran pada kurikulum 1964 yang menjadi ciri-ciri kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembelajaran pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program bawaan cardana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan emosional, aristik, kepegerilanan, dan jasmani. Ekspansi pancawardana dalam dunia pendidikan sangat jelas. Kurikulum harus diarahkan untuk mengembangkan kualitas yang dinyatakan dalam rencana Wardana dalam semangat Monipol Usdek. Tujuan pendidikan dari mengubah manusia yang susila dan demokratis menjadi manusia yang susila dan sosial dan pelapor dalam membela monopoli Usdek. Perubahan yang paling menonjol dalam kurikulum ini adalah adanya mata pembelajaran diarahkan untuk pembentukan warga negara yang bercerita Monipol Usdek. Sejarah kurikulum pada tahun 1964, PPKN menjadi mata pembelajaran yang mengemban pendidikan ideologi bangsa dan ini merupakan awal dari pendidikan ideologi dalam kurikulum. Mata pembelajaran ini adalah mata pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran yang sangat ditentukan oleh ideologi dan politik. Tujuan pendidikan pada saat itu adalah membentuk manusia Pancasila dan Manipal Uzbek yang bertanggung jawab antara lain atas terselenggaranya masyarakat yang adil dan makmur, material dan spiritual. Sebagai langkah perbaikan dari kurikulum yang berlaku sejak tahun 1952, Direktorat Pendidikan Dasar atau Prasekolah, Departemen PP, dan kepada tahun 1964 menerbitkan buku pedoman kurikulum yang baru yang diberi nama Rencana Pembelajaran Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar, termasuk di dalamnya untuk sekolah lanjutan. Kurikulum Sekolah Dasar (SD) dari tahun 1952 sampai pada tahun 1964 dapat dikategorikan sebagai kurikulum tradisional, yaitu untuk kurikulum mata pembelajaran terpisah. Tujuan pendidikan pada masa saat ini adalah membentuk manusia Pancasila dan menipol Usdek yang bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat yang adil dan makmur, material dan spiritual. Sejarah kurikulum pada tahun 1968. Kurikulum pada tahun 1968 merupakan pembaruan dari kurikulum perencanaan pendidikan pada tahun 1968. Kurikulum ini muncul pada masa Mahasiswi Sarjana Hukum menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1968 sampai tahun 1973. Pada kurikulum 1968 dilakukan perubahan struktur kurikulum dari pendidikan Pancawardana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kelahiran kurikulum pada tahun 1968 bersifat politis karena penggantian rancangan pendidikan pada tahun 1964 yang diceritakan sebagai produk Orde Lama dengan pertimbangan memiliki tujuan untuk membentuk manusia Pancasila sejati. Sejarah kurikulum pada tahun 1968. Kurikulum pada tahun 1968 bersifat koordinasional. Mata pembelajaran kurikulum artinya materi pembelajaran pada tingkatan dasar memiliki korelasi dengan kurikulum sekolah lanjut. Bidang studi pada sinkronisasi ini mencakup 3 kelompok dasar, yaitu 1. Pembinaan jiwa Pancasila, A. Pendidikan agama, B. Pendidikan kewarganegaraan, C. Bahasa Indonesia, D. Pendidikan olahraga. Yang kedua, pengembangan pengetahuan dasar, A. Berhitung, B. Ilmu pengetahuan alam, C. Pendidikan kesenian, D. Pendidikan kesejahteraan keluarga. Yang ketiga, pembinaan kecakapan khusus, pendidikan kejuruan. Pada putaran tahun 1968, kejuruan di sekolah menengah ke atas SMA dilakukan di kelas 2 dan diselaraskan menjadi 2 jurusan, yakni Sastra Sosial Budaya dan Ilmu Pasti Pengetahuan Alam. Secara umum pada kurikulum 1968, pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan, keterampilan, dan mengembangkan fisik, kesehatan, serta yang kuat. Hanya saja pada kurikulum ini memuat mata pembelajaran pokok saja. Muatan materi pembelajaran bersifat teoritis dan belum terikat dengan keadaan nyata dalam lingkungan sekitar. Sejarah kurikulum pada tahun 1975. Pada pengaturan kurikulum 1975,
Menteri Pendidikan Republik Indonesia, Syarif Rajab, menjelaskan mengenai latar belakang yang ditetapkan kurikulum pada tahun 1975 sebagai pedoman pelaksanaan pengajaran di sekolah. Penjelasan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, sejak tahun 1968 di negara Indonesia, telah banyak perubahan terjadi sebagai akibat lanjutnya pengembangan nasional yang mempunyai dampak baru terhadap program pendidikan nasional. Hal-hal yang mempengaruhi program merupakan kebijaksanaan pemerintah yang menyebabkan pembaharuan tersebut adalah A. Selama penilaian yang dimulai pada tahun 1969, telah banyak bermunculan gagasan-gagasan baru tentang pelaksanaan sistem pendidikan nasional. Adanya kebijaksanaan pemerintah di bidang pendidikan nasional yang digariskan dalam GBHNS, Garis Besar Haluan Negara, yang berbunyi mengejarkan ketinggalan di bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi untuk mempercepat laju pembangunan. C. Adanya hasil analisis dan penilaian pendidikan nasional oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, pendorong pemerintahan untuk meninjau pijakan pendidikan nasional dalam sistem pembelajaran mengajar yang dianggap lebih efisien dan efektif telah memasuki dunia pendidikan Indonesia. Masyarakat mutu lulusan pendidikan untuk meninjau sistem kini sedang berlaku. Sejarah kurikulum pada tahun 1984. Kurikulum pada tahun 1984 banyak dipengaruhi oleh aliran humanistik yang memandang anak didik sebagai individu yang dapat dan mau aktif secara sendiri, menjelajah, meneliti lingkungannya. Pada kurikulum ini, posisi siswa ditetapkan sebagai subjek belajar dan mengamati sesuatu, mengelompokkan, berdiskusi, hingga melaporkan. Model ini disebut sebagai cara belajar yang siswa efektif atau CBSA atau Student Active Learning atau SL. Tokoh penting di balik layar terlahirnya kurikulum pada tahun 1984 adalah Profesor Dr. Korni S. Setiawani, Kepala Pusat Kurikulum Diknas periode pada tahun 1980 sampai tahun 1986, yang juga Rektorat IKIP Jakarta atau Universitas Negeri Jakarta. Konsep CBSA yang elok secara teoritis dan bagus hasilnya di sekolah-sekolah yang diuji cobakan mengalami banyak defisiasi dan reduksi saat diterapkan secara nasional. Pendekatan CBSA menitik beratkan pada keaktifan siswa yang merupakan inti dari kegiatan belajar, yang mewujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan seperti mendengarkan, berdiskusi, dan sebagainya. Sejarah kurikulum pada tahun 1994. Sejarah pada tahun kurikulum 1994, kegiatan belajar siswa cenderung di dalam kelas. Proses pembelajaran bersifat klasikal dengan tujuan agar siswa menguasai materi pembelajaran dengan baik. Guru dianggap sebagai pusat pembelajaran karena guru menyampaikan materi hanya menggunakan satu metode saja, yaitu metode ceramah. Oleh karena itu, guru dianggap sebagai pusat pembelajaran, serta guru mengajarkan di kelas hanya mengajar target berupa materi yang harus disampaikan, dikuasai, dan diorientasi kognitif. Sejarah kurikulum pada 2004. Kurikulum berbasis kompetensi. Konsep kurikulum berbasis kompetensi silabus dalam RPP. Pengertian kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi adalah konsep kurikulum yang dikembangkan Departemen Pendidikan Nasional RI untuk menggantikan kurikulum pada tahun 1994. Kurikulum ini dirancang sejak tahun 2000 dan diterapkan pada tahun 2004. Dalam tahap pengembangannya, kurikulum ini dikenal dengan kurikulum yang KBK atau kurikulum 2024. Pada kurikulum berbasis kompetensi ini diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan nilai, sikap, dan minat peserta didik agar dapat melaksanakan sesuatu dalam membentuk kemahiran, ketetapan, dan keberhasilan dengan tanggung jawab. Sejarah kurikulum 2006. Dalam Dasar Nasional Pendidikan SNP Pasal 1 ayat 15 dikemukakan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP adalah siklus operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan SNSP. KTSP disusun dan dikembangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 36 ayat 1 dan 2 sebagai berikut. 1. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 2. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip kinerja sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Sejarah kurikulum pada 2006. Beberapa hal yang harus dipahami dalam kaitannya dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah sebagai berikut. Yang pertama, KTSP dikembangkan
sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi, dan karakter daerah serta sosial budaya dan masyarakat setempat dan peserta didik. Kedua, sekolah dan komitmen sekolah mengembangkan kurikulum yang tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan di bawah pengawasan dinas pendidikan kabupaten atau kota dan departemen agama yang menawari bidang pendidikan. Yang ketiga, kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk setiap program studi ini dipengaruhi di perguruan tinggi, dikembangkan dan ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Yang keempat, KTSP merupakan strategi pengembangan kurikulum untuk mewujudkan sekolah yang efektif dan positif dan berprestasi. KTSP merupakan paradigma baru mengembangkan kurikulum yang otonomi dari tiap satuan pendidikan dan pelibatan pendidikan masyarakat dalam rangka mengaktifkan proses belajar mengajar di sekolah. Otonomi diberikan agar setiap satuan di sekolah memiliki keleluasaan dengan sesuai prioritas kebutuhan serta lebih tanggap terhadap kebutuhan sehari-hari. Sejarah kurikulum 2013. Kurikulum pada tahun 2013 atau K13 Kurtilas adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan di Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 yang sering disebut sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Kurikulum 2013 masuk dalam masa percobaan pada tahun 2013 dengan menjadikan beberapa sekolah menjadi sekolah perintisan. Pada tahun ajaran 2013 sampai 14 ditetapkannya sekitar pertengahan tahun 2013 kurikulum 2013 diimplementasikan secara terbatas pada sekolah perintis, yakni pada kelas 1 sampai kelas 4 untuk tingkat sekolah dasar dan kelas 7 untuk SMP dan kelas 9 untuk jenjang SMK atau SMA. Sedangkan pada tahun 2014 kurikulum pada tahun 2013 sudah diterapkan di kelas 1, 2, dan 4 dan sedangkan untuk kelas SMP yaitu di kelas 7 dan kelas 8 dan SMA di kelas 9 dan 10. Jumlah sekolah yang menjadi sekolah perintis adalah sebanyak 6.326 sekolah terbesar di seluruh wilayah provinsi Indonesia. Sejarah kurikulum 2023. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran interkultural yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan pengetahuan kompetensi. Kurikulum Merdeka dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dan dukungan bagi pendidikan dalam bergotong royong menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan belajar dan kondisi satuan pendidikan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim saat peluncuran Merdeka Belajar episode ke-15, kurikulum Merdeka mendorong satuan pendidikan agar dapat mengimplementasi kurikulum Merdeka sesuai kesiapan masing-masing. Terdapat 3 pilihan yang dapat dipusatkan satuan pendidikan tentang implementasi kurikulum Merdeka yaitu yang pertama, menerapkan beberapa bagian kurikulum Merdeka tanpa mengganti kurikulum yang sedang diterapkan. Yang kedua, menerapkan kurikulum Merdeka dengan perangkat ajar yang telah disiapkan. Serta ketiga, menerapkan kurikulum Merdeka dengan mengembangkan dari berbagai perangkat ajar. Jadi itulah penjelasan saya mengenai video tentang kurikulum dan mohon maaf jika ada salah kata atau penulisan dalam video saya berikut ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.